Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kali ini kita akan melanjutkan masih di dalam topik pembahasan mengenai usaha ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis badan usaha, sehingga nanti teman-teman akan melihat bagaimana cara mendirikan usaha, terus apa saja prosedurnya. Nah, kita lihat di sini pengertian daripada badan usaha ini yaitu kesatuan hukum atau yuridis ya, baik itu secara teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Nah, organisasi yang terdiri atas modal dan tenaga kerja dan memiliki tujuan dalam mencari keuntungan ya. Kemudian juga pengertian badan usaha disampaikan oleh Dominic Salvatore tahun 1989, menyatakan bahwa suatu organisasi yang mengkombinasikan dan mengordinasikan sumber-sumber daya untuk tujuan memproduksi atau menghasilkan barang-barang atau jasa untuk dijual. Nah, tentunya jika dilihat dari beberapa aspek, jenis-jenis badan usaha ini bisa dilihat dari badan usaha menurut lapangan usahanya, badan usaha menurut kepemilikan modalnya, badan usaha berdasarkan tanggung jawab anggotanya. Juga ada badan usaha berdasarkan perbandingan penggunaan tenaga mesin dan tenaga kerja manusia. Nah, ini kita lihat dari beberapa sudut pandang jenis-jenis badan usaha. Nah, apa saja yang termasuk badan usaha menurut lapangan usahanya? Nah, di sini biasanya ada usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha industri, usaha ekstraktif, ada juga jasa pendidikan, jasa kursus, jasa tata boga, jasa pantian asuhan, itu adalah menurut dari lapangannya. Nah, sedangkan badan usaha menurut kepemilikannya ini adalah ada badan usaha negara atau disebut dengan BUMN ya, atau BUMD ya, badan usaha milik negara daerah ya, biasanya dalam satu daerah tertentu ya, misalnya PDAM itu harus ada BUMD ya. Kemudian ada badan usaha swasta ya, badan swasta udah pure bahwa itu adalah yang menyelenggarakannya masyarakat tertentu. Nah, ada juga yang semi swasta tapi semi negara. Nah, biasanya itu adalah anak-anak buah perusahaan dari BUMN atau BUMD ya. Nah, badan usaha berdasarkan tanggung jawabnya, tanggung jawab anggotanya, begitu. Badan usaha di mana pemiliknya bertanggung jawab penuh terhadap seluruh harta benda yang diikutsertakan dalam usaha maupun pribadinya. Contohnya perorangan atau CV ya, komanditer partnership atau firma ya. Kemudian ada juga badan usaha di mana pemiliknya bertanggung jawab secara parsial atau sebatas pada harta benda yang diikutsertakan dalam usahanya, seperti misalnya PT ya, perseroan terbatas. Nah, ini adalah merupakan badan usaha berdasarkan tanggung jawab anggotanya. Ada juga badan usaha berdasarkan perbandingan penggunaan tenaga mesin dan tenaga kerja manusia. Nah, ini adalah ada yang disebut dengan badan usaha padat modal, ada badan usaha padat karya. Nah, badan usaha yang dalam kaitan produksinya lebih banyak menggunakan peralatan dan mesin daripada tenaga kerja manusia disebut dengan padat modal. Sedangkan padat karya ini adalah lebih menitik beratkan kegiatan produksinya menggunakan tenaga kerja manusia daripada mesin ya. Nah, jenis-jenis izin usaha. Nah, ini ada yang namanya surat izin usaha perdagangan atau disebut dengan SIUP ya. Nah, ini surat izin usaha perdagangan itu dikeluarkan oleh apa? Nah, biasanya nanti oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan ya, Disperindag ya, wilayah tertentu ya, masing-masing ya, antara kota dan kabupaten. Kemudian ada surat izin
tempat usaha atau situ, atau juga surat izin gangguan HO. Nah, biasanya ini didapatkan ya dari AMDAL, ya, dari lingkungan, KLH dan seterusnya. Misalnya kalau kita mendirikan usahanya adalah di rumah, ya harus ada izin AMDAL, ya. Jadi analisa dampak lingkungan, ya, itu dari Dinas Lingkungan Hidup, ya. Nah, di sini ada NRP atau ada yang namanya TDP atau tanda daftar perusahaan. Kemudian di sini juga ada nomor pokok wajib pajak, ya. Nah, bagaimana sih prosesnya ini yang secara umum ini harus dilihat. Misalnya pertama harus ada nama perusahaan. Jadi nama itu misalnya minimal 3 suku kata. Ya, kalau nama perusahaan Dian Ade Kurnia berarti sudah ada nih. Ya, tapi kalau ada misalnya PT Jaya Abadi Murni. Nah, berarti Jaya Abadi Murni. Atau misalnya PT Jaya Indonesia. Jaya Abadi Indonesia misalnya. Nah, itu ada 3. Nah, terus bidang usahanya di mana? Apakah bidang usahanya di perdagangan, di percetakan, atau apa? Itu nanti akan diinikan, ya. Lalu harus ada domisili, ya, di mana tempat perusahaannya itu, ya, beroperasi, ya. Kemudian siapa saja pemegang sahamnya dan KTP. Kemudian bagaimana komposisi pemegang sahamnya, ya. Di situ biasanya misalnya tiga orang pemegang saham, berarti dibagi 3 berarti 33%, ya kan. Ya, atau siapa saja yang misalnya saya sahamnya lebih besar atau ini gitu, ya. Kemudian nah, modal dasar perusahaan yang ada dalam rekening ini memang cukup besar. Tiap tahun beda-beda, ya, tapi ini saat ini cukup 51 juta dan harus punya rekening bank atas nama perusahaan. Jadi kalau sudah ada NPWP nanti sudah bisa membuat rekening bank atas nama perusahaan itu sendiri. Kemudian ada struktur organisasinya, mulai dari direksi dan komisaris. Kemudian ada KTP direktur dan komisaris, kemudian NPWP direktur, kemudian pas foto 3x4 lembar. Ini adalah prosesnya. Nah, bagaimana langkah utama atau proses pendiriannya ini? Yang pertama yang harus Anda perhatikan itu adalah membuat akte perusahaan. Di mana membuat akte perusahaan ini? Yaitu di lembaga notaris atau di kantor notaris, ya. Jangan ke akuntan publik, tapi untuk akte perusahaan ini itu adalah di kantor notaris, sehingga nanti kita akan mendapatkan akte pendirian atau akte perusahaan berbadan hukum, ya. Di situ nanti ada nomor ininya dan sekaligus SK Kemkumhamnya, yaitu yang dikeluarkan dari Kementerian dan Kementerian Hukum dan HAM, ya. Kemudian nanti ada mendapatkan surat keterangan domisili usaha. Ini adalah dari RW setempat, ya, atau dari kelurahan setempat. Kemudian pengurus NPWP perusahaan ini adalah dari Direktorat Jenderal Pajak, ya. Nah, ini surat keputusan pengesahan akte ini adalah SK Kemkumhamnya. Jadi setelah ada membuat akte perusahaan, ini adalah ada ini. Nah, ini adalah dilakukan oleh akte notaris, ya. Kemudian kalau mengurus SIUP itu ada dilakukan di Kementerian Perdagangan, untuk Perindustrian dan Perdagangan, atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Itu baik itu SIUP maupun tanda daftar perusahaan. Nah, jika kita sudah memiliki semua dokumen ini, maka kita sah untuk melakukan bidang usaha apapun sesuai dengan akte pendiriannya. Nah, tidak sedikit teman-teman semuanya mereka usaha mereka ini tapi lupa akan legalisasi. Oleh karena itu saya menyarankan dan menghimbau kepada teman-teman apapun usahanya, ya, bahwa kita harus punya legalitas. Kenapa dengan legalitas? Dengan legalitas ini adalah bahwa dinyatakan usaha kita adalah resmi, usaha kita adalah di bawah pantauan, di bawah istilahnya pembinaan dari yang berkepentingan oleh pemerintah, ya. Dan bahkan apabila kita melakukan tender atau melakukan proyek-proyek itu secara hukum legalitas ini harus ada, ya. Jadi kalau perusahaan tidak punya
legalitas, maka bagaimana dia mau tender, mau bagaimana dia melakukan sebuah kompetisi atau lelang daripada usaha itu sendiri ya. Oke, ya mungkin itu yang bisa dijelaskan pada topik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.